Seluruh tempat itu sangat sepi. Meskipun sebagian kecil dari pembudidaya abadi yang hadir berasal dari kota Zhongzhou lainnya, sebagian besar berasal dari kota Zhongzhou nomor 11. Pemandangan mengerikan terjadi di depan mereka, dan mereka tahu betul apa yang akan terjadi. Bahkan Qian Qinger tidak menyangka seseorang akan berani membunuh Xuantong. Wajahnya yang sudah jelek menjadi semakin jelek. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Bah, aku ingin kalian keluarga Xuan diberi makan selama 2 hari, tapi aku tidak menyangka kamu begitu ceroboh. Kalau begitu, anggaplah kamu, seorang junior, sebagai sinyal untuk memulai perang. Meskipun tidak ada yang meninggalkan rumah lelang bagian dalam, berita pembunuhan Xuantong menyebar dengan cepat di kota Zhongzhou nomor 11 seperti virus. Setelah tetua tertua dari keluarga Zhuang mengalihkan pandangannya dari Xuantong, dia benar-benar menatap Qian Qinger lagi, dengan ekspresi nafsu yang tak terselubung di wajahnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Qian Qinger mundur 2 langkah karena ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku ingin kamu bermalam bersama majikanmu. Setelah mengatakan itu, dia menerkam Qian Qinger seperti anjing ganas menerkam makanannya. Tetua bangkir yang agung sebenarnya ingin melakukan pelurusan dharma di tempat di hadapan publik. Sejujurnya, bahkan di dunia sekarang ini, ide gila semacam ini hanya bisa dihasilkan oleh negara-negara yang kehidupannya baik. Pelacur kecil, jaga baik-baik pekerjaan dan manajemenmu. Mulai sekarang, kamu, rumah lelang, akan dilindungi olehku, bangkir. Hehe. Menghadapi tetua bangkir yang mengancam, Qian Qinger tampak panik, kakinya terkilir, dan terjatuh. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Hanya dengan suara yang nyaring, sesepuh bangkir itu terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus. Dan orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Lu Yun. Beraninya kamu memukulku. Tetua tertua dari keluarga Zhuang melompat dari tanah, matanya selebar lonceng tembaga, menatap Lu Yun dengan marah. Dari mana asalmu, bajingan? Beraninya kamu. Sebelum dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Lu Yun lagi, tentu saja tidak dengan sukarela. Lu Yun tidak mengelak, dan menamparkan bangkir yang lebih tua itu lagi. Siapa? Siapa yang membunuh tongerku? Siapa itu? Seorang pria parubaya yang marah bergegas masuk. Pada saat ini, para penggarap abadi yang hadir akhirnya berhenti menjadi patung, dan semuanya menunjuk ke arah sesepuh bangkir dengan jari mereka. Melihat reaksi beberapa orang, Lu Yun juga tahu bahwa ini adalah kedatangan kepala keluarga Xuan. Saya berpikir untuk kembali ke tempat duduk saya. Lagi pula, jika pihak lain datang, maka masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Dan seperti yang dia duga, saat pria parubaya itu melihat sesepuh bangkir itu, dia bergegas maju seperti anjing gila. Itu kamu, bangkir tua bajingan. Mati, hanya 2 suara patah tulang yang terdengar. Lengan tetua tertua bangkir secara alami terjatuh, dan jelas tidak bisa dipatahkan lagi. Tuanku tidak akan membiarkanmu mati begitu bahagia. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Hanya dengan cara ini aku bisa menghilangkan rasa sakit karena kehilangan putraku. Dan seluruh bangkir akan dikuburkan bersamamu karena kamu tindakan. Saat dia berbicara, pria parubaya itu dengan kejam menendang kaki Ai yang lebih tua dari bangkir itu. Tetapi tetua tertua dari bangkir itu tidak khawatir dan malah tertawa, haha. Xuanjia, konyol, apa menurutmu bangkirku masih bangkir yang sama yang bisa kamu manipulasi sesuka hati? Haha, konyol sekali. Sejujurnya, belum lama ini, reruntuhan kuno berakhir, dan seseorang dari keluarga Xuanku kembali. Dia tidak hanya membawa banyak harta dari zaman kuno, tapi dia juga menerima warisan kekuatan kuno. Apakah kamu takut? Biarkan aku pergi. Aku berjanji akan meninggalkan seorang ratu untuk keluarga Xuanmu, jika tidak setelah malam ini, tidak akan ada keluarga Xuan di kota Zhongzhou. 11. Kata-kata tetua bangkir membuat para penggarap abadi seluruh rumah lelang langsung terdiam. Pulau Zhongzhou pada dasarnya sudah mengetahui tentang akhir dari reruntuhan kuno. Bagaimanapun, pintu masuk di atas setiap kota telah menghilang. Tetapi seluruh pulau Zhongzhou sangat besar, ada 33 kota Zhongzhou, dan tidak ada kabar siapapun yang keluar dari sana. Bahkan wajah Qian Qinger menjadi pucat. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi pada malam pertama pembukaan. Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tidak dapat melindungimu. Mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya merah, dan serangkaian suara tajam terdengar, dan kedua baris tulang rusuk sesepuh bangkir itu patah. Lu Yun juga bertanya-tanya saat ini apakah yang dikatakan tetua tertua dari keluarga Zhuang itu benar atau bohong. Mungkinkah ada orang lain? Metode rahasia apa yang dapat Anda gunakan untuk menghindarinya? Saat ini, teriakan dingin datang dari luar pintu, berhenti. Lu Yun merasakan embusan angin melewatinya, diikuti dengan teriakan yang menggema di seluruh rumah lelang. Dan teriakan ini dibuat oleh pria parubaya. Menguasai. Para pembudidaya abadi dari keluarga Xuan berteriak serempak, dan mereka semua menyerang si penyusup. Tetapi hanya dengan mendengus dingin, para pembudidaya abadi keluarga Xuan membengkak menjadi bola satu persatu dan meledak menjadi kabut darah. Oke, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu tidak datang lagi, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Tetua tertua dari keluarga Zhuang, yang awalnya sangat sombong, bertingkah seperti anak kecil di depan orang ini dan mengajukan keluhan. Xuanjia sangat berani. Menurutku Xuanjia tidak perlu ada lagi. Xuan Aoke menghukum mati keluarga Xuan dalam satu kalimat. Ada juga rumah lelang ini, yang menindas pelanggan.
Mereka benar-benar memandang rendah kami sebagai dealer. Ketika saya datang ke sini, saya bahkan tidak punya tempat duduk. Tapi orang-orang dari keluarga Suan bisa berada di ruang VIP. Jelas sekali, ini rumah lelang adalah anggota keluarga Suan. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mempermalukan tetua ini dan menamparkan wajah bangkir kita. Harus dikatakan bahwa kemampuan sesepuh bangkir dalam membedakan mana yang benar dan yang salah telah benar-benar mencapai tingkat kesempurnaan. Sungguh tidak masuk akal. Ada hal seperti itu, maka rumah lelang ini tidak perlu ada. Kata Zhuang Aoke dengan suara dingin. Tidak, bukan itu yang dia katakan. Bukan. Qianxing ingin menjelaskan, tetapi ketika dia berbicara, dia muntah darah dan jatuh ke tanah. Apakah kamu punya pendapat di sini? Saat dia mengatakan ini, Zhuang Ao hendak membunuhnya. Dia dihentikan oleh tetua agung dari keluarga Zhuang, Aoke. Bunuh. Biarkan tetua ini menangani wanita ini secara pribadi. Saya pikir dia bersimpati padanya, tetapi kenyataannya dia berpikiran jahat. Meskipun anggota tubuhnya terputus, dia tetap merindukan kecantikan Qianxing. Tetua agung, jika ada orang lain di sini yang menganiaya Anda, beritahu mereka semua dan saya akan mengambil keputusan untuk Anda. Dan dia. Tetua keluarga Zhuang akan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Lu Yun di belakang Zhuang Aoke. Saat ini, Lu Yun masih memikirkan siapa orang itu, bagaimanapun juga, sosok ini terlihat sangat asing baginya. Tiba-tiba, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Lu Yun segera sadar kembali dan menemukan bahwa tetua keluarga Zhuang sedang menatapnya dengan ekspresi kejam di wajahnya. Ketika Zhuang Aoke menoleh ke arahnya, dia tertegun, "Mengapa kamu? Kamu kenal saya?" Lu Yun memandang Zhuang Aoke dengan ekspresi bingung. Dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. "Aoke, apakah kamu kenal bajingan ini? Demi kamu, tetua ini tidak mengenalnya sebaik dia." Tapi yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah tamparan keras di wajahnya. Patah. "Baik, apa yang kamu lakukan?" Begitu tetua bangkir itu selesai berbicara, dua tamparan keras lagi menimpa wajah lamanya. Bang-bang. Pada saat itu, tidak hanya tetua keluarga Zhuang yang tercengang, tetapi juga para pembudidaya abadi yang hadir, termasuk Lu Yun, juga tercengang. Entah adegan seperti apa yang dilakukan putra sulung bangkir yang begitu hebat tadi. "Saudaraku, bukankah ada yang salah dengan otak Zhuang Ao? Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia mendukung orang tua ini? Mengapa dia memukul orang tua ini setelah melihatmu?" RH menggaruk kepalanya dan berkata, "Belum." Lu Yun sama bingungnya dengan biksu setinggi 2 kaki itu. "Aoke, apa yang kamu lakukan? Dia adalah tetua agung." Melihat hal ini, penggarap bangkir segera membujuknya. "Saya memukul sesepuh yang tidak sopan ini," kata Zhuang Aoke dan menamparnya 2 kali, merontokkan beberapa gigi sesepuh keluarga Zhuang. Tetua tertua dari keluarga Zhuang memandang Zhuang Aoke, yang tampaknya memiliki musuh bebuyutan, dan merasa sangat sedih. Mulutnya yang penuh darah bergumam, "Aoke, bukankah itu semua yang kamu perintahkan kepada pekerja dan manajemen? Izinkan aku datang ke pelelangan ini untuk menimbulkan masalah dengan keluarga Suan. Kamu dapat menggunakan ini untuk mengambil tindakan. Hanya saja dan dibenarkan. Bunuh bangkir itu. Kenapa kamu masih ingin membunuh orang dan membungkam mereka?" Kata-kata ini tentu saja menimbulkan desahan lega. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Tidak peduli apakah tetua bangkir mendapat kursi hari ini atau tidak, dia akan menimbulkan masalah. "Diam, dasar orang tua bodoh." Zhuang Aoke membuang sesepuh keluarga Zhuang seperti sampah. Akhirnya, ketika saya melihat ke arah Lu Yun, saya mendengar bunyi gedebuk. Zhuang Aoke sebenarnya berlutut di tanah di depan pelataran besar. Bang bang bang, itu adalah 3 deringan bagi Lu Yun. Suaranya begitu tajam hingga terus bergema di rumah lelang. Diam, seluruh rumah lelang sangat sunyi. Seolah-olah waktu berhenti pada saat tertentu. Semua pembudidaya abadi yang hadir tidak berani bernapas. Mereka tidak tahu mengapa pemuda tak tertandingi yang dapat dengan mudah menghancurkan kepala keluarga Suan ini akan berlutut di depan seorang pemuda yang terlihat jauh lebih muda darinya tanpa alasan, dan bahkan membuat suara-suara. Pada saat ini, Lu Yun benar-benar mati rasa oleh Zhuang Aoke, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah ini semacam mantra jahat yang diturunkan dari zaman kuno, dan dia ingin memujanya. Tidak mengherankan jika dia berpikir demikian. Bagaimanapun, tetua agung dari keluarga Zhuang telah mengatakan sebelumnya bahwa Zhuang Ao juga berasal dari reruntuhan kuno, dan masuk akal untuk mengetahui beberapa ajaran sesat kuno. Aku tidak menemukan fluktuasi yang aneh. Saudaraku, sepertinya orang ini hanya bersujud padamu. Kata-kata RH membuat Lu Yun menghela nafas lega, tapi keraguan di hatinya menjadi sedikit lebih serius. Jika itu bukan teknik rahasia kuno, lalu mengapa Zhuang Ao berlutut padanya? Mungkinkah karena dia terlihat tampan? Merasakan kekaguman di hati Anda sehingga Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Saudaraku, idemu agak tidak masuk akal dan tidak realistis. RH tidak tahan untuk mengeluh, saudaraku. Awalnya aku tidak ingin mengucapkan kata-kata ini, tapi sungguh tidak nyaman untuk menahannya. Lu Yun, saat ini, Zhuang Aoke berkata dengan sangat hormat, saudaraku. Orang tua ini meremehkan orang lain dan telah menyinggung perasaanmu. Apakah kamu puas dengan cara menanganinya seperti ini? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Mereka semua memandang ke arah Lu Yun. Saya berpikir, siapa orang ini? Tunggu sebentar, kepala Lu Yun seperti kabur saat ini, jangan jadi kakak tertua yang pendek. Apa kita saling kenal?
Saudaraku, ini aku. Saat Zuang Aoke berbicara, dia menamparkan dirinya sendiri dengan kesal, saudaraku. Masalahku adalah kamu mengenalku. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia menjadi semakin bingung. Mata ikan yin yang dipenuhi dengan api yang aneh, dan dia tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari pihak lain. Itu tidak benar. RH sepertinya menyadari sesuatu yang mencurigakan, saudaraku. Orang ini sepertinya telah diambil dari tubuhnya. Rebut mayatnya. Sebelum Lu Yun memahami situasinya, dia mendengar Zuang Aoke berkata, saudaraku. Saya Sui Tianzong. Itu kamu. Mata Lu Yun membelalak. Sui Tianzong ini tidak lain adalah Sui Tianwang, salah satu dari 4 Raja Surgawi di bawah kepemimpinan Su Tiancheng. Setelah membawa mereka keluar dari reruntuhan kuno, Lu Yun melepaskan mereka. Hal ini telah disepakati sebelumnya dalam transaksi mereka. Tanpa diduga, kami bertemu lagi di sini, dan Raja Air ini juga berubah menjadi tubuh baru. Nak, kamu bisa melakukannya. Kamu telah menghabiskan ratusan juta dolar dengan sia-sia, dan kamu benar-benar menjadi kaisar lokal di kota Zhongzuno. 11. Lu Yun mengangkat pasukannya untuk menanyakan kejahatan tersebut. Jangan berani, saudaraku. Aku, Zuang Aoke ingin menjelaskan, tapi disela oleh Lu Yun, oke. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi, apa gunanya menjelaskan lagi? Zuang Ao seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya, tetapi saat ini dia masih memelototi tetua keluarga Zuang. Para penggarap abadi di bidang dalam sudah sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sangat terkejut sehingga mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka untuk memperbaikinya. Lu Yun memandang Qian Qinger, apakah pelelangannya masih dibuka hari ini? Buka, jangan buka. Jawaban Qian Qinger berbeda dengan jawaban Lu Yun Zeng, bukankah Anda pemilik lelang ini? Bukan masalah kata-kata Anda apakah lelang ini dibuka atau tidak. Mengapa Anda menyapa? Saya hanya penonton. Apakah kamu tuli? Kakak laki-lakiku menanyakan sesuatu padamu. Setelah dimarahi oleh Zuang Aoke, Qian Qinger mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata tanpa air mata, meskipun saya adalah bos rumah lelang ini, itu tidak dapat dibuka sekarang, jadi meskipun saya mengatakannya, itu tidak dihitung. Yang diperoleh rumah lelang adalah kenaikan harga barang setelah membandingkan satu sama lain. Namun dalam situasi saat ini, bahkan Zuang Aoke pun kagum pada Lu Yun begitu dia membuka penawarannya. Jika semua barang dalam lelang ini sesuai dengan kebutuhan Lu Yun, dia tidak perlu kehilangan celananya. Anda tahu, ini adalah hari pertama bisnisnya. Semoga saja lelang ini memiliki awal yang baik dan membawa kembali darah. Akibatnya, hal seperti ini terjadi. Hanya bisa dikatakan bahwa Qian Qinger agak kurang beruntung. Untungnya, Lu Yun sadar diri dan melihat dilema Qianxing, apakah menurut Anda ini akan berhasil? Hari ini, dealer telah mengumpulkan semua barang yang akan Anda lelang dengan harga 10 kali lipat dari harga awal. Saudara laki-laki, begitu Zuang Aoke selesai berbicara, Lu Yun balas menatapnya, ada apa? Semua masalah ini disebabkan oleh bankir Anda. Saya ingin membayar Anda untuk memberinya pelajaran. Apakah ada masalah? Tidak, tidak. Kepala Zuang Aoke bergetar seperti mainan. Maaf kamu tidak punya keberanian. Lu Yun melirik ke pihak lain, dan kemudian berteriak dengan keras, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Jika kamu tidak keberatan, tinggalkan saja. Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya abadi di rumah lelang seperti biksu sekolah dasar yang mendengar bel sekolah berbunyi, satu demi satu, mereka lebih cepat dari yang lain, dan mereka bergegas menuju pintu keluar tengah lapangan. Tak lama kemudian, hanya tersisa 4 orang di rumah lelang tengah lapangan, yaitu, Lu Yun, Qian Qinger, Zuang Aoke dan tetua keluarga Zuang. Jelas sekali bahwa semua penggarap abadi lainnya telah pergi untuk sementara waktu, tetapi Lu Yun berdiri di sana seolah-olah mantra pelumpuh telah diberikan padanya. Dia tidak bergerak atau bersuara. Qian Qinger dan Zuang Ao juga tidak berani bergerak. Adapun tetua keluarga Zuang, dia ingin pindah tetapi tidak bisa, kalau tidak dia akan melarikan diri lama sekali yang lalu. Saudaraku, ada apa? Apa kamu tercengang? RH bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memperhatikan 2 tatapan yang sangat aneh pada kelompok kultivator abadi yang baru saja pergi. Mereka setajam silet, dan orang-orang tidak berani melihatnya. Dahi, RH menggaruk kepalanya, jelas tidak menyadarinya. Lupakan, abaikan dia, selama dia tidak memprovokasiku, biarkan saja. Lu Yun memulihkan pikirannya dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Nona Qinger? Lu Yun melirik ke arah Zuang Aoke. Maafkan aku tidak sopan. Meskipun Qian Qinger marah, dia tidak berani melampiaskannya. Bagaimanapun, kekejaman pihak lain barusan masih tergambar jelas di benaknya. Nona Qinger, bisakah Anda mengambil harta karun yang Anda iklankan memiliki tempat misterius dan biarkan saya melihatnya? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Mengenai tempat misterius ini, Lu Yun hanya mendengar RH menyebutkannya 2 kali saat pertama kali datang ke Pulau Zhongsu. Bagaimana jika 5 blok besar yaitu Pulau Zhongsu, Tanah Beihan, Tanah Donglai, Tanah Angin Barat, dan Tanah Nanyu disatukan kembali? Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa Pulau Zhongsu dan 4 wilayah lainnya tidak terhubung secara sempurna, tetapi akan terdapat zona vakum. Zona vakum inilah yang disebut sebagai tempat misterius, dan lokasinya saat ini berada tepat di atas Pulau Zhongsu. Dan alasan mengapa tempat misterius ini terpisah dari permukaan bumi juga disebabkan oleh senjata pembatas ketujuh dunia atas, Kota Langit.
Justru karena keberadaan dan perlindungannya itulah para penggarap abadi mengetahui bahwa tempat seperti itu ada tetapi tidak ada cara untuk mencapainya, sehingga disebut tempat misterius. Beraninya Qian Qinger menolak permintaan Lu Yun. Dengan enggan, dia mengeluarkan sepotong tembaga berkarat dari cincin penyimpanan. Lu Yun melihat lebih dekat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tampaknya itu hanya sepotong tembaga biasa. Tapi RH dan Zhuang Aoke berseru pada saat yang sama, saudaraku. Benda ini punya banyak sejarah. Lu Yun, jangan khawatir, ceritakan padaku satu persatu. Zhuang Aoke, dia melihat sekeliling dan memastikan lagi bahwa hanya ada 4 orang yang tersisa di seluruh tengah lapangan. Sepertinya dialah satu-satunya yang berbicara sekarang, tetapi kata-kata Lu Yun barusan sepertinya ada lebih dari 2 orang yang berbicara. Qian Qinger juga merasakan hal yang sama. Keduanya memandang Lu Yun dengan aneh. Pada saat ini, Lu Yun juga menyadari ada yang salah dengan perkataannya, dan segera memperbaiki kesalahannya, bicaralah pelan-pelan. Kamu berbicara omong kosong. Meskipun alasan ini agak tidak masuk akal, Zhuang Aoke dan 2 lainnya tidak berani mengatakan apapun. Kecuali mereka berdua menganggap hidup mereka terlalu panjang. Katakan padaku, dari mana asal-usul potongan tembaga ini? Lu Yun memandang Zhuang Aoke dan bertanya, saudaraku, meskipun potongan tembaga ini terlihat agak rusak, itu memang pecahan artefak abadi dari zaman kuno akhir. Aura akhir zaman kuno masih sangat kuat di atasnya. Seharusnya sudah digali belum lama ini. Petik 2. Qian Qinger memandang Zhuang Aoke dengan heran, berpikir bahwa dia hanyalah seorang pemuda dan kuat. Tanpa diduga, pihak lain cukup berpengetahuan. Pada saat ini, RH dalam jiwa juga berbicara dan menambahkan, saudaraku. Anak laki-laki ini setengah benar. Potongan tembaga ini memang merupakan pecahan senjata abadi dari akhir zaman kuno, tetapi tidak baru saja digali, karena tempat misterius ada di kota langit di bawah berkah zaman kuno, sikap budidaya pada zaman kuno awal sepenuhnya terpelihara. Namun, zaman kuno awal dan zaman kuno akhir bergantian, dan ekologi budidaya hampir sepenuhnya berbeda. Petik 2. Lu Yun mengangguk dan memandang Qian Qinger seolah berpikir, dari mana kamu mendapatkan potongan tembaga ini? Tentu saja aku mengambilnya. Qian Qinger menjawab dengan mata mengembara. Bagaimana mungkin 2 rubah tua, Lu Yun dan Zhuang Aoke, bisa tinggal di rumah itu setelah sekilas berbohong? Gadis kecil, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, aku tidak keberatan menghancurkan bunga itu dengan tanganku sendiri. Zhuang Aoke mendekati Qian Qinger dan mengancam. Aku mengambilnya secara tidak sengaja. Kamu keras kepala sekali. Menurutku kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Zhuang Aoke berkata bahwa dia akan mengambil tindakan. Lu Yun menghentikannya, itu tidak perlu. Dia pasti punya alasan sendiri untuk tidak ingin mengatakan apapun, jadi mengapa memaksanya? Tentu saja, sebagai harga, saya menerima potongan tembaga ini. Qian Qinger hampir tidak bereaksi. Lu Yun menggunakan tangannya yang mendeteksi naga untuk langsung mengambil potongan tembaga itu. Meskipun Qian Qinger enggan menyerah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, temui saja dia. Lu Yun menunjuk ke arah Zhuang Aoke dan berkata, saya. Zhuang Aoke tampak seperti hendak berbicara tetapi ragu-ragu. Apa, tidak mau? Jangan berani. Oke, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Lu Yun berbalik dan pergi sambil berbicara, tapi berhenti setelah mengambil 2 langkah. Apa? Apakah kamu masih ingin makan camilan larut malam di sini sebelum pergi? Tubuh Zhuang Aoke gemetar dan dia dengan cepat mengikuti jejak Lu Yun. Anda tidak keberatan menyerahkan tetua tertua bangkir kepada Nona King. Zhuang Aoke menggelengkan kepalanya. Beraninya dia berpendapat. Bahkan jika dia punya pendapat, dia tidak berani mengatakannya. Penatua bangkir yang tergeletak di tanah sepertinya kehilangan seluruh energinya saat melihat pemandangan ini. Adapun kata-kata yang hampir memalukan dan kotor yang baru saja dia ucapkan kepada Qian Qinger, dia bahkan bisa membayangkan apa akhir hidupnya nanti. Gu Yun dengan putus asa menuju pintu keluar rumah lelang. Tapi tidak peduli bagaimana dia memutar tubuhnya, bukannya bergerak maju, tubuhnya malah mundur. Penatua bangkir melihat ke belakangnya dengan ngeri. Qian Qinger meraih kaki kirinya yang patah dan menariknya ke balik tirai lelang. Orang yang paling dibenci Qian Qinger dari awal sampai akhir adalah yang lebih tua dari bangkir. Dia tidak hanya mempermalukannya secara verbal berulang kali, tetapi dia juga merusak rencana debut lelangnya. Penatua Zhuang ingin berteriak minta tolong, tetapi darah di mulutnya telah menyumbat tenggorokannya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, apalagi meminta bantuan. Adapun Lu Yun, dia membawa Zhuang Aoke kembali ke kedai tempat dia menginap. Alasan mengapa dia menelepon pihak lain secara khusus ketika dia pergi adalah karena dia ada urusan dan ingin mendapatkan jawaban dari Zhuang Aoke atau Sui Tianzong. Apakah kamu kenal keluarga Gu? Lu Yun bertanya langsung pada intinya. Keluarga kuno, aku pernah mendengarnya sedikit. Tampaknya mereka adalah keluarga yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Jawab Zhuang Aoke, maksudmu, di zaman kuno, tidak ada keluarga kuno. Tidak, saudaraku. Zhuang Aoke menjawab dengan tegas, di zaman kuno, umat manusia baru saja menguasai dunia atas, dan berbagai faksi berkembang dengan gila-gilaan. Bagaimana mungkin ada orang yang bersembunyi di dunia? Lu Yun mengangguk. Jika aku tidak menebaknya, keluarga penyendiri ini seharusnya menyebar menjelang akhir zaman kuno, ketika dunia atas mulai runtuh.
Zuang Aoke berspekulasi. Anak ini punya otak. Saudaraku, dia benar. Yang disebut kuno dalam keluarga Gu tidak mengacu pada zaman kuno, tetapi pada zaman kuno. RH menjelaskan lebih lanjut kepada Lu Yun. Saudaraku, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Mungkinkah yang disebut keluarga kuno ini telah mengambil tindakan terhadapmu? Zuang Aoke bertanya, ya dan tidak. Beberapa dari mereka telah lahir, dan mereka mengumpulkan artefak dunia. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Lu Yun juga tidak menyembunyikannya. Kumpulkan artefak dunia. Zuang Aoke mengerutkan kening, mungkinkah keluarga tersembunyi ini ingin mengaktifkan formasi terakhir? Untuk melawan hari bencana. Apakah kamu juga mengetahui tentang hari bencana? Dan bagaimana formasi terakhirnya? Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Lu Yun seperti bayi yang penasaran, menatap Zuang Aoke, seolah dia takut melewatkan satu kata pun yang dia ucapkan selanjutnya. RH juga sangat penasaran, dan ini pertama kalinya dia mendengar kata formasi akhir. Aku tahu, hari bencana pertama kali diprediksi oleh Kaisar Zhenwu di zaman kuno. Dia juga meminta kaisar lain untuk menggunakan sedikit masa hidup mereka untuk menciptakan formasi terakhir. Seperti yang kamu katakan sebelumnya saudaraku, jika kamu ingin mengaktifkan formasi ini, kamu harus menggunakan 7 senjata pembatas sebagai kuncinya. Ini mungkin alasan mengapa keluarga kuno mengumpulkan artefak dunia. Tapi ini hanyalah taktik penundaan. Jika sumber penurunan alam atas tidak ditemukan, maka ketika energi dari susunan terakhir habis, alam atas masih tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Petik 2. Zuang Aoke menjelaskan alasannya. Begitu, menurut perkataanmu, maka aku benar-benar salah menyalahkan keluarga situ. Lu Yun menggaruk kepalanya. Awalnya dia mengira keluarga situ mengumpulkan artefak dunia untuk melakukan beberapa motif tersembunyi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu demi rakyat jelata dan keadilan nasional. Itu karena dia menilai hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Namun perkataan RH langsung menyadarkan Lu Yun, itu tidak benar. Saudaraku, jika keluarga situ ingin mengumpulkan semua artefak dunia, bagaimana dengan kota langit yang misterius? Kamu pasti tahu bahwa ada kota langit di tempat misterius itu. Bukan mudah untuk masuk perwalian. Lu Yun buru-buru memberitahukan kata-kata aslinya kepada Zuang Aoke, berharap menemukan jawaban darinya. Saudaraku, kamu tidak mengerti ini. 7 senjata dunia beresonansi satu sama lain. Selama kamu bisa mengumpulkan lebih dari 5, kamu bisa merasakan keberadaan 2 lainnya. Dunia misterius yang dilindungi oleh kota langit tanah juga masuk saat dia mau. Kecuali istana kristal es di tanah dingin utara, kun jahat skala darah di tanah angin barat, istana surgawi di tanah Nanyu, pagoda prajna di tanah Donglai, dan kota langit di tanah misterius ini, 7 artefak dunia lainnya adalah apa duanya. RH juga penasaran, karena menurut pengetahuannya selama bertahun-tahun dan rumor yang didengarnya, hanya ada 6 senjata pembatas di dunia atas. Zuang Aoke tersenyum misterius, salah satunya berada jauh di cakrawala dan tepat di depan Anda. Adapun yang lainnya, telah lama menghilang tanpa jejak di zaman kuno. Ada banyak rumor bahwa mungkin hancur selama masa itu, perang antara dewa dan iblis. Bagaimanapun, senjata alam terakhir ini awalnya milik klan iblis. Perilaku suku iblis yang lebih memilih batu giok daripada menghancurkan bumi mungkin akan menghancurkan senjata pembatas. Kata-kata ini membuat Lu Yun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, ketika mereka berada di tanah tertutup, mayat leluhur generasi pertama dan Raja Iblis generasi pertama tidak pernah menyebutkan masalah ini kepadanya. Kupikir harta warisan dari kedua klan mereka adalah senjata setengah dunia dari armor binatang dan pelindung binatang bencana. Sulit dipercaya kedua rubah tua ini menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Jika Anda punya waktu, Anda harus kembali ke tanah tertutup dan memberitahu mereka tidak. Pada saat ini, di tanah tertutup, Raja Iblis generasi pertama dan leluhur mayat generasi pertama sedang dengan malas menikmati mandi cahaya bulan. Tiba-tiba, mereka bersin 2 kali berturut-turut tanpa peringatan apapun. Mereka saling memandang dan mulai mencubit satu sama lain. Bola lumpur hitam sekali. Beraninya kau memarahiku di belakangku di hadapanku. Persetan dengan ibumu. Aku bahkan bilang kamu memarahiku. Perkelahian terjadi lagi. Adapun ajudan di kedua sisi, mereka sudah lama terbiasa dengan hal ini. Mengesampingkan masalah senjata pembatas klan iblis untuk saat ini, Lu Yun bertanya senjata pembatas apa yang jauh tapi tepat di depan matanya. Zuang Aoke tertawa keras, saudaraku. Inilah yang kita injak sekarang. Apa? Lu Yun berseru, maksudmu kota Zhongzuno. 11. Zuang Aoke dan RH menggelengkan kepala pada saat yang sama dan berkata serempak, itu berarti gabungan 33 kota Zhongzu. Sial, masih bisakah kamu bermain seperti ini? Berita ini memang di luar dugaan Lu Yun. Jika tidak, saudaraku, menurutmu bagaimana umat manusia dapat beradaptasi dengan tanah yang dulunya tandus dan tandus ini? Zuang Aoke berkata dengan kagum, ketika saya pertama kali mengetahui berita itu, saya juga ketakutan. Segera setelah saya selesai berbicara, saya merasakan sedikit getaran di bawah kaki saya. Gempa bumi, Lu Yun berkata sambil melihat botol anggur yang bergemerincing dikocok di atas meja. Zuang Aoke mengerutkan kening dan berteriak, tidak. Saudaraku, cepat keluar. RH juga segera mengingatkannya, saudaraku. Tidak, seseorang sedang menaklukkan kota di kota Zhongzu, senjata pembatas. Kepala Lu Yun berdengung, dan gambaran agung yang baru saja dipilah oleh keluarga situ di benaknya tiba-tiba runtuh. Jika keluarga situ mengumpulkan artefak batas untuk mengaktifkan formasi pamungkas dan menyelamatkan orang-orang,
mengapa mereka tidak memberitahu penduduk 33 kota Zhongzhou terlebih dahulu dan membiarkan mereka mengungsi terlebih dahulu? Bahkan jika kamu memberitahuku, itu akan bagus. Yang jelas, keluarga situ sedang berusaha keras mengumpulkan artefak dunia untuk tujuan lain. Zhuang Ao melihat Lu Yun tidak bereaksi untuk waktu yang lama, dan guncangan di bawah kakinya menjadi semakin kuat, jadi dia benar-benar mengangkat Lu Yun dan berlari keluar. Tetapi ketika mereka sampai di depan pintu, mereka melihat para penggarap abadi yang bergegas keluar pintu selangkah di depan mereka meledak menjadi kabut darah saat mereka meninggalkan kedai. Adegan mengerikan seperti itu terus-menerus dipentaskan di 33 kota Zhongzhou. Seperti upacara pengorbanan yang jahat. Pengorbanannya adalah para pembudidaya abadi di kota Zhongzhou. Setelah Lu Yun sadar kembali, keterkejutan dan kemarahan bercampur di wajahnya, dia meninggalkan Zhuang Aoke sendirian dan bergegas keluar dari kedai. Dalam sekejap, paksaan tanpa akhir menimpa Lu Yun, dan hanya terjadi ledakan. Dengan Lu Yun sebagai pusatnya, semua bangunan dalam radius 10 mil runtuh. Lantainya bahkan pecah menjadi bubuk. Kabut darah yang diperas bahkan mewarnai langit menjadi merah. Lu Yun melihat sekeliling dengan bingung. Apakah ini semua disebabkan oleh kecerobohannya? Rasa bersalah yang mendalam melonjak ke dalam hati Lu Yun. Energi iblis menyebar ke seluruh tubuh Lu Yun, dan pola iblis gelap muncul di seluruh wajah Lu Yun. Emosi negatif seperti iblis tak berwajah, dengan gila-gilaan menggerogoti rasa otonomi Lu Yun. Tidak peduli bagaimana RH berseru, itu tidak akan berdampak sedikit pun pada Lu Yun. Tampaknya energi iblis ini sadar, setiap kali muncul, pertama-tama mereka memutuskan hubungan antara jiwa dan tubuh Lu Yun. Ketidakberartian ini memutuskan hubungan antara RH dan Lu Yun. Pada saat ini, suara gemuruh seperti guntur musim semi, meledak di telinga Lu Yun, saudaraku. Ayo pergi, ayo pergi. Orang yang mengirimkannya adalah Zhuang Aoke, yang wajahnya berlumuran darah dan tertimpa reruntuhan. Kesadaran Lu Yun, yang telah terseret ke dalam jurang tak berujung oleh energi iblis, bangkit kembali. Energi iblis di sekelilingnya juga menghilang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lu Yun mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan tekanan dan berlari menuju reruntuhan. Setiap langkah yang diambilnya seperti burung bangau yang menghantam tanah. Namun sesampainya di hadapannya, Lu Yun menemukan bahwa kayu biasa yang rusak ini seperti besi meteorit misterius, yang beratnya 10.000 kilogram. Bahkan Lu Yun tidak bisa mengangkat 1 inci pun. Baja keras tidak berfungsi, jadi Lu Yun berpikir untuk menempatkan Zhuang Aoke ke ruang Flame Mountain. Namun saat ini, ruang Flame Mountain tidak dapat dibuka. Tidak, saudaraku, cepat lari. Zhuang Aoke menyemburkan beberapa suap darah dari sudut mulutnya. Tetapi, cepat, kabur. Hanya jika kamu masih hidup, apakah kamu masih hidup, kamu bisa menyelamatkanku, harapanku. Kata Zhuang Aoke sesekali. Lu Yun mengertakkan gigi, tunggu aku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Keluarga situ, kamu benar-benar membuatku marah. Lu Yun melarikan diri dari kota Zhongzhou nomor 11 seperti binatang buas yang mengamuk. Ketika dia bergegas keluar dari kota Zhongzhou, dia sepertinya telah menjadi orang yang berdarah-darah. Bahkan tubuh tiraninya tidak dapat menahan tekanan di kota Zhongzhou, apalagi warga sipil dengan tingkat kultivasi rendah. Lu Yun terhuyung dan jatuh ke tanah. Butuh seluruh kekuatannya untuk melarikan diri darinya. Celepuk, Lu Yun pingsan dan mati di atas api padang rumput yang luas, membiarkan angin dingin yang menggigit membekukan darah panas di tubuhnya menjadi embun beku darah. Pada saat ini, bayangan hitam mendatangi Lu Yun di depan angin yang menggigit. Demi membantuku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Lu Yun terbangun dengan santai di dalam gua, dengan luka di tubuhnya dibalut dengan hati-hati. Dia juga ditutupi dengan selimut kecil yang mengeluarkan aroma lembut. Lu Yun memegangi dahinya dan duduk. Baru kemudian dia menyadari bahwa seorang gadis yang sedang tidur sedang merangkak di pahanya. Zeng menggunakan pahanya sebagai bantal dan tidur nyenyak. Bahkan Halazi hampir merendam perban di pahanya hingga seluruhnya. Ini adalah Lu Yun, yang memiliki kekuatan penyembuhan diri yang luar biasa. Jika itu adalah orang lain, dengan tingkat malapetakannya, dia mungkin akan terinfeksi lagi. Dan gadis yang menyelamatkannya tidak lain adalah Qian Qinger, pemilik rumah lelang Zhongzhou. Karena gerakan Lu Yun, gadis kecil itu juga terkejut, dia mengusap matanya dan mengangkat kepala kecilnya dari pangkuan Lu Yun. Ketika dia bertemu dengan mata Lu Yun dengan mata mengantuk, dia berseru seolah-olah dia melihat hantu, kenapa kamu bangun? Lu Yun, tidakkah kamu bangun dan terus menggunakanku sebagai bantal boneka kain untukmu? Mata Lu Yun menunjuk ke genangan air besar di pahanya. Saat itu, cahaya matahari terbenam naik ke pipi Qian Qinger, hehe. Qian Qinger merasa malu dan segera menghapus goresan di paha Lu Yun dengan sapu tangan. Aku tidak melihatnya. Tubuhmu terlihat sangat kurus, tapi kekuatan pemulihanmu cukup cepat. Kamu hampir bisa mengejar klan malaikat, bukan apa-apa, tidak apa-apa. Qian Qinger sepertinya tidak sengaja membuka mulutnya dan terus menggelengkan kepalanya. Lu Yun malu untuk bertanya, tapi hanya karena dia tidak bertanya pada Qian Qinger bukan berarti dia menyerah. RH, selalu diparkir. Tolong jelaskan. Klan malaikat sepertinya adalah ras di negeri misterius. Yang disebut klan malaikat tidak lebih dari ras manusia dengan sepasang sayap di punggungnya. Dan di antara klan malaikat, semakin banyak sayap di belakangnya, semakin tinggi statusnya dan semakin kuat kekuatannya. Lu Yun mengangguk, melihat ke arah Qian Qinger, yang cepunya hampir meledak dan mulai berbicara omong kosong, dia berpikir dalam hati, gadis ini tidak sederhana.
Sepertinya bukan suatu kebetulan bisa mengeluarkan sepotong tembaga dari tempat misterius. Kemungkinan besar wanita ini berasal dari tempat misterius. Adalah suatu kesalahan untuk mengatakan terlalu banyak. Jika kamu tidak ingin membeberkan beberapa rahasia kepadaku, aku menyarankan kamu untuk tutup mulut. Lu Yun menghentikan omong kosong Qian Qinger seolah bercanda. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Aku masih kaget kalau kamu tidak mengatakan ini. Kamu jelas-jelas terluka parah, tapi aku membalutmu sampai matahari hampir terbit, tapi kamu bangun keesokan harinya. Kamu bertingkah seolah tidak ada yang salah. Itu benar, aneh sekali. Bagaimana mungkin seseorang sekuat putra sulung bangkir itu bisa memperlakukanmu dengan begitu hormat? Qian Qinger banyak mengobrol seperti ikan paus yang meniup gelembung. Hanya ada 7 kata berguna yang dapat dipetik darinya, saya hanya koma selama 1 malam. Tanpa pikir panjang, dia tahu bahwa RH sedang membantunya. Dia masih tahu betapa rusaknya tubuhnya sendiri. Meskipun kekuatan penyembuhan dirinya sangat mengerikan, mustahil untuk pulih dari cedera semacam itu dalam semalam. Terima kasih, RH. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Dia mengucapkan kata-kata itu dalam hati, tapi dia mengucapkannya secara tidak sengaja. Pemandangan hangat itu pecah dalam sekejap. Dan Lu Yun menyadari bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, jantungnya juga berdebar kencang, dan dia berkata dalam hatinya, hal besar itu tidak baik. Seperti yang diharapkan oleh Lu Yun, pertanyaan Qian Qinger menyusul, mengapa kamu seperti ini? Bagaimanapun juga, aku adalah penyelamatmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki materi untuk berterima kasih padaku. Kamu bahkan menceraikanku. Hanya saja sebuah nama panggilan, menurutmu kenapa kamu salah? RH dalam jiwanya juga bingung. Awalnya, dipuji oleh Lu Yun adalah hal yang sangat indah baginya, sesuatu yang bisa membuatnya bahagia dan tersenyum lebar selama 3 hari. Tapi sekarang dia tidak bisa bahagia lagi. Tak hanya itu, RH juga merasakan bayangan Lu Yun yang tinggi dan agung di dalam hatinya tiba-tiba runtuh. Saudaraku, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini. Kenapa RH menjadi nama seekor anjing? Ganda campuran antara Qian Qinger dan RH membuat kepala Lu Yun mengaum. Adakah yang bisa membantu saya dengan ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan lancar tanpa membuat marah kedua orang ini? Menunggu online, ini sangat mendesak. 1 detik kemudian, Lu Yun takut kedua orang ini akan mencabik-cabiknya hidup-hidup.